Di antara teman-teman mungkin masih ada yang sering bertanya-tanya apa itu reksadana. Jadi reksadana ini sangat populer, tapi saya yakin di antara teman-teman masih banyak yang belum paham betul apa itu reksadana. Kalau saham, saya kira banyak yang sering dengar ya. Tapi kalau reksadana itu sering kali masih awam lah apa itu yang dimaksud reksadana. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin memahami mudah reksadana itu teman-teman cukup bedakan saja antara investasi sendirian dengan bersama-sama. Jadi reksadana ini sebenarnya investasi secara kolektif. Ya. Jadi kita naruh uang, orang lain naruh uang di tempat yang sama, kemudian setelah uangnya digabungkan, baru diinvestasikan di instrumen investasi. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kok harus bersama-sama? Kenapa nggak sendiri saja gitu kan? Nah, nanti di akhir sesi akan terjawab kenapa kok harus bersama-sama gitu ya. Nah, jadi reksadana ini adalah merupakan investasi yang terdiri dari kumpulan dana dari para investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan di sejumlah instrumen investasi gitu ya. Nah, manajer investasi itu siapa? Itu adalah perusahaan yang mengelola kumpulan dana dari investor. Kemudian instrumen investasinya itu macam-macam ya. Utamanya ada 3, yaitu dalam bentuk deposito, obligasi, dan pasar modal atau saham. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya investasi reksadana? Ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama dari investor yang punya dana ke tanah, kita semua bisa jadi investor. Kita pilih dulu manajer investasinya. Jadi di OJK itu ada sekitar 97 perusahaan yang secara resmi mendapat izin sebagai manajer investasi. Nah, dana itu kita titipkan ke mereka, kita pilih salah satunya. Nah, kemudian manajer investasi ini akan menginvestasikan dana yang diterima dari masyarakat ke sejumlah instrumen investasi. Nah, dari pengelolaan ini kemudian tentunya akan memberikan yang namanya hasil investasi. Hasil investasi akan diserahkan kembali ke manajer investasi, yang selanjutnya manajer investasi akan melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada para investor. Nah, jadi biasanya rutin, bukan hanya tiap bulan, bahkan tiap hari. Ini perusahaan akan memberikan laporan bahwa dana kita sudah tumbuh berapa persen dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sangat transparan gitu mereka. Jadi hari ini tumbuh berapa atau mungkin seperti apa, ini akan dilaporkan secara periodik dan tentunya diawasi oleh otoritas pengawasan berwenang dari pemerintah. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa instrumen investasi itu ada 3, makanya investasi reksadana juga akan dipecah atau disalurkan dalam 3 jenis reksadana ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau deposito. Jadi pada saat awal kita menempatkan dana di manajer investasi, kita bisa memilih bahwa saya akan memilih reksadana jenis apa, gitu. Apakah deposito atau obligasi atau saham, gitu ya. Nah, ini masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau deposito itu imbal baliknya tergolong yang relatif kecil dibanding yang lain, tapi tentu masih lebih besar daripada deposito di bank kalau kita sendirian. Gitu. Nah, dari deposito ini, maka kemudian si manajer investasi akan memecahnya lagi ke deposito di sejumlah bank. Gitu. Jadi ada bank A, bank B, bank C. Gitu ya. Nah, begitu juga di obligasi atau surat utang. Surat utang itu contohnya surat utang negara. Negara sering melempar misalkan obligasi real negara dengan bunga tetap, gitu ya. Atau bisa juga di surat utang perusahaan. Perusahaan
menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh manajer investasi. Nah, terus yang ketiga adalah jenis reksadana yang sangat populer, yaitu dalam bentuk saham. Tapi ini nanti saham itu tidak hanya ditaruh di satu perusahaan saja, bukan hanya dibelikan di saham PTS saja, tapi juga akan dipecah dalam beberapa saham. Tujuan pemecahannya itu apa? Kenapa disebar-sebar lagi? Itu satu adalah untuk keamanan. Jadi kalau misalkan saham PTA itu ternyata terjadi sesuatu, maka masih bisa di-cover oleh saham PTB dan saham PTC dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itulah keunggulan dari reksadana dalam hal keamanan. Kenapa kok dipecah-pecah gitu ya. Nah, ini adalah contoh perusahaan manajer investasi. Jadi sampai dengan Januari 2021 itu ada 97 perusahaan yang terdaftar di OJK sebagai manajer investasi. Ada 5 yang termasuk paling besar gitu ya, yang mengelola aset terbesar, yaitu ada PT Batavia Prosperindo, Mandiri Management, Bahana, Schroder Investment, ada Manulife Asset Management Indonesia. Nah, mereka itu mengelola sampai misalkan yang PT Batavia ini sampai 47 triliun. Nah, ini bukan dana dia, gitu. Jadi ini adalah kumpulan dana dari masyarakat. Bisa investor retail, perorangan, bisa juga dari perusahaan, gitu ya. Jadi artinya apa? Ini sudah mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat luas sehingga dia bisa dipercaya menerima kumpulan dana sampai puluhan triliun, dan ini bukan baru setahun 2 tahun, ini sudah berlangsung lama. Artinya dari segi kepercayaan dan keamanan ini perusahaan sudah sejauh ini terbukti dapat dipercaya. Nah, ini adalah contoh investasi reksadana. Jadi reksadana itu tadi di atas ada reksadana saham, obligasi, dan kemudian saham deposito gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memilih investasi reksadana campuran, misalnya kita naruh 10 juta, maka sama perusahaan manajer investasi itu akan ditempatkan di saham, di obligasi, dan di deposito, karena kita memilih reksadana campuran, mix tiga-tiganya. Mungkin saja tujuannya untuk lebih aman dan segala macam dari dipecah, karena prinsip investasi adalah tidak menaruh investasi di keranjang yang sama. Nah, dari 10 juta ini misalkan akan dipecah di saham 50%, obligasi 30%, dan deposito 20%. Nah, ini adalah contoh investasi reksadana campuran. Nah, kalau misalnya kita memilih hanya ingin saham saja, reksadana saham gitu ya, dengan tujuan return-nya paling tinggi, gitu, bisa aja. Tapi sekali lagi, maka saham pun tidak akan dibelikan di satu saham saja. Beda kalau kita investasi langsung. Kita investasi di saham Antam misalkan ya, hanya beli Antam. Begitu sahamnya Antam turun ya sudah, investasi kita turun. Tapi dari reksadana saham reksadana, ini akan dipecah lagi ke dalam sejumlah saham. Misalkan dipecah di 5 saham. Sahamnya pun saham-saham yang terpilih. Rata-rata adalah saham-saham yang blue chip ya. Jadi jarang manajer investasi ini menginvestasikan dana nasabah itu di perusahaan saham-saham gorengan atau saham-saham yang masih baru tumbuh, yang risikonya tinggi. Rata-rata mereka pilih yang fundamentalnya baik gitu, jadi aman, relatif aman lah kira-kira gitu ya. Jadi kita misalkan 10 juta kita taruh di reksadana saham ya, maka akan ditaruh misalkan di 5 saham masing-masing 20% misalkan ya, 2 juta. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Jadi misalnya setelah 3 bulan saham Antam naik 30%, maka nilainya menjadi 2,6. Saham PTBA Batubara Bukit Asam naik 25%, jadi 2,5. Ternyata di Telkom dia katakanlah turun 10%, jadi 1,8. Di PT Gas naik 20%, jadi 2,4. Di BRI Syariah dia turun 5%, menjadi 1,9 juta.
Nah, ini adalah contoh mix ya, campuran gitu ya. Resikonya kalau kita hanya naruh di Telkom saja, maka investasi kita akan turun. Tapi karena kita cover dengan 4 5 yang lain ya, maka kita totalkan masih positif menjadi 11,2 atau kita punya keuntungan sebesar 12% dalam tempo 3 bulan misalnya. Nah, ini artinya apa? Dengan memecah investasi akan meminimalkan resiko ketimbang investasi hanya di satu tempat, sehingga investasi di reksadana itu relatif lebih aman daripada investasi sendiri. Kita sering dengar banyak investor saham yang jatuh karena dia taruh dalam jumlah besar di satu tempat ya. Begitu sahamnya turun ya selesai. Tapi kalau di reksadana saham satu turun dia masih hanya sebagian kecil, masih dipecah lagi di saham-saham yang lain. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, keunggulan reksadana itu paling tidak ada 4 ya. Satu, tentunya lebih aman daripada investasi langsung. Kenapa tadi sudah saya sampaikan? Karena dipecah, ditaruh di beberapa instrumen investasi. Even itu di saham saja, maka saham pun akan dipilih beberapa saham. Kemudian imbal baliknya ini sangat menarik. Kenapa? Karena rata-rata pendapatannya itu di atas bunga deposito. Jadi kalau kita taruh di deposito sendirian di bank, mungkin setahun hanya dapat 4% gitu ya. Atau 5% udah top. Gitu ya. Tapi kalau kita pilih di reksadana, walaupun kita hanya minta di deposito saja, maka rata-rata ini pendapatannya bisa sampai 7-8% setahun. Jadi jauh lebih baik daripada di deposito sendiri di bank. Gitu ya. Apalagi kalau kita taruh di reksadana saham, tentu ekspektasi bisa sampai lebih dari itu. Nah, kemudian ini bisa dicairkan kemana saja. Jadi beda dengan investasi di properti. Ya. Investasi properti, pas kita butuh kita harus jual dan tidak semudah itu untuk mencairkannya. Butuh pembeli dan segala macam. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan. Kecuali kita jual di bawah harga pasar. Tapi kalau reksadana kita butuh hari ini, kita tinggal proses paling lama 1 minggu biasanya sudah cair. Nah, kemudian yang keempat, ini bisa mulai dari nilai yang kecil, bahkan dari mulai 100.000 rupiah. Nah, beda dengan investasi sendiri. Kita ke bank nggak mungkin deposit 100.000 rupiah kan, minimal 50 juta lah itu, atau 10 juta paling kecil itu. Di bawah itu kita malu atau nggak signifikan. Tapi di reksadana kita bisa dari 100.000. Kenapa? Karena akan digabungkan dengan para investor yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mulainya? Cara mulainya ada dua. Satu, silakan datang ke sekuritas atau manajer investasi. Silakan registrasi, daftar ke situ. Tapi sekarang sudah ada cara yang kedua yang lagi populer dan sangat mudah, yaitu Anda cukup download aplikasi investasi reksadana online. Jadi di Play Store itu bisa di-download aplikasi-aplikasi seperti Bibit, Bareksa dan lain-lain ya. Nah, dari situ di-download, kemudian registrasi secara online itu bisa langsung diproses 1-2 hari jadi. Anda tidak perlu datang ke kantor, nyari-nyari alamat ke bank, Anda sudah terdaftar sebagai nasabah, nanti tinggal mulai setor dana ke situ, setelah setor dana ke situ, pilih mau investasi reksadana saham, deposito, obligasi, atau campuran, kemudian tinggal tunggu hasilnya. Tiap hari akan diberikan laporan. Kita sudah seperti seorang investor yang tiap hari dapat laporan keuangan kita. Nah, sangat mudah bukan? Oke, kalau mudah, tertarik silahkan mulai saja investasi dari sekarang, jangan tunggu lagi. Mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.